tengah pandemi ini, kebebasan bereksplorasi tak dapat kulakukan. Aku kesal awalnya, namun tak kusangka alam berbicara padaku. Dunia ini kacau, nak. Jadi, mari dengarlah sajaku dan merenung bersama-sama. Judulnya, Ru Kehidupan. Aku melihat. Deru kekacauan terdengar begitu nyaring. Burung gagak bergerak menuju cakrawala. Melihat dunia saat ini, ribuan nyawa terancam. Tangisan dalam senyap pertiwi perlahan menunjukkan kemurkaan. Melihat virus mematikan, menewaskan jiwa dalam sekejap. Karang di tengah lautan terhempas oleh ombak dan keras. Melihat virus ini makin menjadi-jadi, tak dapat dihentikan. Siang berganti malam, langit berubah menjadi gelap, cahaya pun didambakan. Melihat manusia kini tertunduk tanpa arah, tanpa tujuan. Petir menyambar di kala hujan lebat. Melihat derayan air mata mengucur deras, tanda keputusasaan. Matahari bersinar terik di tengah gurun pasir. Aku melihat manusia tengik mencoba untuk bersikir. Minyak disiramkan ketika api terbakar. Melihat perbuatan manusia senantiasa barbar. Ini bukan soal menyalahkan, tapi soal karma pala. Kita hidup di dunia sebab akibat. Apa yang manusia lakukan, itulah yang didapatkan. Entah positif atau negatif, tergantung bagaimana manusia menyikapinya. Meja dipukul, pasti menimbulkan suara. Melihat manusia membawa sebab, kini mendapatkan akibat. Virus datang menyiksa dalam sunyi, hingga menimbulkan kekacauan. Makhluk yang katanya sempurna, kini tengah meratap, mendambakan kehidupan yang layak. Bagai seekor anjing yang tak pernah berhenti lapar. Melihat manusia rajin mengeksploitasi, kemudian tak acuh. Gedung dibangun begitu besar, konon katanya untuk kenyamanan, tapi malah mengeruk tanah hingga mengurangi permukaannya. Banjir melanda di mana-mana hingga pulau kini terancam tenggelam. Efek rumah kaca pun jadi. Pemanasan global, kutub mencair. Ayo, gimana jadinya? Tapi pohon sudah terlanjur berurat, berakar. Melihat kebiasaan manusia ini, rasanya sulit untuk diubah lagi. Apalagi kekuasaan menjadi prioritas utama. Fungsi ekonomi diganti, malah jadi tolak ukur kebahagiaan. Manusia miskin katanya menyebarkan penyakit. Bodoh. Bagai membasuh muka dengan air liur. Melihat manusia senantiasa berdoa, tetapi tetap ternoda. Bagai air susu dibalas air tuba. Melihat berkah dari Tuhan digunakan seenaknya. Air katanya tak akan habis. Yakin? Sumber daya pangan
juga masih bisa didapatkan. Tapi apa jadinya bila manusia bersikap sama? Berteriak kesakitan ketika jatuh pada yang datar. Melihat kini bahaya tak disangka mulai berdatangan karena dianggap biasa. Bagai elang menyongsong angin, tetapi akan lelah juga. Manusia gagah perkasa tampaknya, tapi ternyata lemah juga. Ibu Pertiwi rasanya seperti embun di ujung rambut. Melihat kasih sayang pada anaknya kini mulai memudar, hingga mulai memarahi, bahkan memukul. Wajar kesal. Anak yang dirawatnya sejak kecil agar hidup, beranjak dewasa malah serakah dan menelantarkan ibunya. Aku jadi teringat akan kisah maling kundang yang akhirnya dikutuk oleh ibunya. Melihat situasi saat ini, manusia pun bisa jadi batu. Tak akan ada ruang sedikit pun untuk menikmati kehidupan. Badai pasti berlalu. Mungkin virus ini datang hanya untuk memperingatkan, bukan bencana sebenarnya. Mungkin juga Ibu Pertiwi masih sayang pada anaknya. Atau mungkin Ibu Pertiwi masih sayang pada anaknya yang lain, yang selama ini terpenjara, terampas kehidupannya oleh anak yang menganggap dirinya sempurna. Bisa jadi. Namun buaya besar bisa saja memakan buaya kecil. Ketika embun ditimpa panas matahari, manusia yang tak acuh akan peringatan ini sudah pasti hilang lenyap seketika. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Alam tidak membutuhkanmu, tapi justru kamulah yang membutuhkan alam. Bung Ar, 13 Mei 2020. Sekian, terima kasih.